Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan tema online Bible study kita, Kitab 1 Raja-Raja. Sesi yang ketiga, yaitu Bait Allah yang pertama. Kita akan belajar sejarahnya Bait Allah yang pertama itu bagaimana. Sebab di sana ada beberapa poin atau hikmat yang kita bisa dapat. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sebelum kami mendengar firman-Mu, cerahi kami, agar kami terbuka pikiran dan perasaan kami, untuk dapat tidak hanya mengerti melalui nalar, tapi dapat merasakan betapa kekuatan Tuhan melewati firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sesi ketiga dari kitab 1 Raja-Raja. Bait Allah yang pertama. Latar belakangnya dibangunnya Bait Allah ini adalah sebagai berikut. Ini sebenarnya adalah ringkasan dari apa yang sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu, saudara. Ya, yaitu Daud menaklukkan Yerusalem dari orang Yebus. Itu sudah kita bahas di 2 Samuel 5 ayat 6-9. Dan menjadikan Yerusalem ibu kota negara dengan letaknya yang netral terhadap bagian utara dan selatan, sehingga Daud bisa mewujudkan kerajaan Israel yang bersatu antara Israel dan Yehuda. Kemudian Yerusalem menjadi pusat ibadah, yaitu Daud membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem yang tadinya sempat direbut oleh orang Filistin. Itu 2 Samuel 6 ayat 1-17 ya. Meskipun Daud berkeinginan untuk membangun rumah bagi Tuhan, artinya Bait Allah, tetapi ia tidak diperkenankan Tuhan karena tangannya penuh pertumpahan darah. Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 5 ayat 3, 1 Tawarik 22 ayat 7, ayat 8, dan 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ketiga. Tetapi anaknya yang akan membangunnya. Yang dimaksud anaknya ini ternyata Salomo. Kita tahu di kemudian hari, ya. Daud bukanlah dipersalahkan dalam hal ini karena memang semuanya itu perlu dilakukan untuk mengusir bangsa-bangsa itu dari tanah itu. Ulangan 12 ayat 10-11 ya. Tapi meskipun demikian Daud tidak boleh oleh Tuhan untuk membangun Bait Allah, tapi ia bersemangat untuk mempersiapkan Bait Allah itu, untuk memberikan dukungan baik dalam hal keuangan, material, bahan-bahannya, dan juga gambar dari Bait Allah itu. Itu bisa dibaca di 1 Tawarik 22 ayat 3-5, ayat 14, pasal 28 ayat 2, ayat 11-19. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita lanjut bahwa kitab 1 Raja-Raja itu paralel dengan 1 Tawarik, sama isinya. Tetapi pendekatan ceritanya berbeda, sehingga saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi kalau mau tahu lengkapnya kisah raja-raja ini bagaimana, dua kitab ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Begitu juga dengan 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik. Ya. Nanti kita akan sampai di Tawarik, kita akan mengulang sedikit artinya. Daud juga membeli lokasinya untuk Bait Allah, yaitu tempat pengirikan Arauna. Sudah kita bahas di sesi yang lalu, 2 Samuel pasal 24. Di mana terjadi tulah karena Tuhan marah akan sensus yang diajarkan oleh Daud. Masih ingat ya? Daud mengadakan sensus, Tuhan marah. Padahal Tuhan juga yang menyuruh membuat sensus itu. Rupanya Daud dihasut oleh iblis untuk sombong ketika melakukannya. Dan Tuhan mengampuninya. Jadi di sana, di tempat pengirikan Arauna ini terjadi tulah, kemarahan Tuhan, tapi terjadi kemurahan Tuhan juga. Daud tidak mati karenanya. Daud membeli dengan harga yang murah, hanya 50 sikal perak
kemungkinan itu adalah pembelian tanah sebagian, saudara. Kenapa? Karena kemudian di 1 Tawarik 21 ayat 25 kita membaca bahwa Daud membayar lagi dengan emas sebesar 600 shikal. Nah, itu mungkin tanah yang luasnya. Tadi itu tanah sebagiannya. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. 5 detik. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Di sesi yang lalu kita sudah membahas bahwa daerah kekuasaan Salomo itu sangat luas. Sangat luas, saudara. Saudara lihat di peta ini. Ya. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 dan 24 di situ. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat. Nah, sungai Efrat, saudara. Saya tunjukkan ya di mana ya. Oke, sebentar. Mana highlightnya? Ini dia. Ya. Sungai Efrat itu ini, saudara. Sungai Efrat, ya. Nah, sorry, ini Sungai Efrat. Mulai dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin. Negeri orang Filistin di mana? Kan di sini, sekitar sini. Bahkan sampai ke tapal batas Mesir ini. Hampir ke Mesir nih, saudara. Ini kan Mesir nih, di sini. Nah, jadi daerah kekuasaan Salomo ini sangat luas sekali. Paling luas di antara raja-raja Israel. Saul kan masih kecil, Daud lebih besar, tapi Salomo paling besar kekuasaannya. Di ayat 24 dikatakan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini Sungai Efrat. Nah, ini Sungai Efrat yang di utara tadi. Saya ganti warnanya ya. Ya. Ini Sungai Efrat. Ya. Mulai dari Tifsah, ini Tifsah, sampai ke Gaza, ini Gaza, saudara. Dan atas semua raja di sebelah sini Sungai Efrat, ya. Seluruh negeri ini. Jadi daerah kekuasaan Raja Salomo sangat luas. Dan herannya, di zamannya Salomo ini hampir tidak ada perang, saudara. Semuanya damai. Jadi Salomo sudah menaklukkan semua musuhnya dan perjanjian damai. Mereka membayar upeti kepada Salomo. Nah, ini situasinya nih. Kalau pada zamannya Raja Daud, perang dulu. Sehingga Daud tidak sempat membuat bait Allah, membangun. Gak bisa, perang terus. Nah, Salomo keadaan mulai aman. Yang berkuasa adalah Salomo. Sehingga ada kesempatan untuk membuat rumah bagi Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi persiapan mendirikan bait Allah bisa dibaca di 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18. Di situ kalau kita baca, Salomo mengutus orang kepada Hiram. Hiram itu rupanya Raja Tirus, saudara. Ini letak Tirus di sini nih. Ini kota Tirus. Raja Tirus yang namanya Hiram itu rupanya bersahabat dengan Salomo. Sebelumnya bersahabat dengan ayahnya Salomo, yaitu Daud. Nah, Salomo mengutus orang ke Raja Tirus ini, memberitahukan bahwa ia akan membangun bait Allah, rumah bagi Tuhan. Sebab sekarang keadaan telah aman. Tidak seperti zaman Daud yang penuh peperangan. Saudara bisa baca di ayat 1 sampai 5 itu. Pasal 5 ya. Nah, Hiram Raja Tirus
setuju untuk mendukung Salomo dalam pembangunan itu, yaitu dengan menebang pohon-pohon aras dari Gunung Libanon dan kayu Sanobar. Ini adalah pegunungan Libanon, ya. Salomo tahu benar bahwa ia harus minta tolong dari Yerusalem. Ia minta tolong ke Raja Tirus. Kenapa? Karena Raja Tirus mempunyai tenaga kerja yang ahli menebang hutan Libanon ini. Kan jaraknya dekat nih, jadi sudah biasa menebang mereka. Orang-orang Sidon juga. Jadi Salomo minta bantuan untuk menebangkan kayu-kayu aras itu yang akan dipakai untuk membangun Bait Allah. Sebagai gantinya Salomo memberi Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk dari tahun ke tahun selama bantuan itu dilakukan. Jadi Salomo dan Hiram ini berdamai, saudara, punya perjanjian damai. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita lihat petanya nih, saudara, di sebelah kiri, di bawah ini kan Laut Mati, ya. Di sini Yerusalem. Ini Yerusalem. Gunung Moria ada di situ. Ya. Kemudian sebentar, saya ganti warnanya dulu, ya. Ini, saudara. Dari hutan Libanon, kayunya dibawa ke Tirus, lalu terus memakai jalur laut, baru belok ke Yerusalem. Jadi jauh banget, saudara, bawa kayu-kayu untuk membangun Bait Allah ini. Dari hutan Libanon ke Yerusalem diangkut lewat laut, yaitu melalui kota Tirus. Di tepi pantainya kota Tirus dipakai kendaraan air, ya, lewat air. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini Danau Galilea nih, saudara. Kalau saudara ke Israel, kita menyeberang Danau Galilea ini sambil di seberangnya kita makan ikan petrus, ya. Ini adalah sungai Jordan yang mengalir dari Galilea ke Laut Mati. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, persiapan yang dilakukan untuk mendirikan Bait Allah ini, saudara bisa baca di pasal 5, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18. Di situ dikisahkan Salomo mengerahkan 30.000 pekerja dari Israel. 30.000, banyak sekali. Dan mengirimnya ke Gunung Libanon 10.000 tiap bulan. Jadi stoknya 30.000 pekerja, setiap bulan dikirim 10.000. Yang 2 bulan nganggur di rumah. Yang 10.000 pulang, 10.000 berangkat lagi. Jadi mereka bekerja 1 bulan penuh, libur 2 bulan kemudian, baru dapat giliran lagi. Nah, kepala tenaga kerja Rodinya adalah Adoniram. Salomo juga mempunyai 70.000 kuli. Banyak sekali loh, saudara. Dan 80.000 tukang pahat. Dan 3.300 mandor. Waduh, kita kalau bangun rumah saja mandornya cuma 1, ya. Ini 3.300. Waduh. Raja memerintahkan mereka untuk melinggis batu yang besar sebagai dasar bait itu dari batu pahat. Jadi rupanya batunya itu dipahat lebih dulu sebelum dikirim ke Yerusalem. Jadi sesampainya di Yerusalem sudah tidak usah main pahat lagi, tinggal pakai. Ya, dibentuk dulu baru dikirim. Nah, begitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi pendirian bait suci itu pasal 6 ini, saudara. Dikisahkan begini, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir,
Artinya ketika Exodus terjadi, bangsa Israel keluar dari Mesir, 480 tahun kemudian, ya, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan, bait Allah. Jadi sejak keluar Mesir, 480 tahun kemudian, Salomo jadi raja mendirikan bait suci di Yerusalem. Gitu. Nah, kalau menurut perhitungan para ahli, tahun keempat pemerintahan Salomo itu adalah tahun 966 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 3000 tahun yang lalu. Ya. Ini sejarah loh Bapak Ibu. Ya. Di dalamnya bait suci ada ini yang paling penting. Ruang Maha Kudus di sini. Ruang Maha Kudus. Ya. Oke, kita lanjutkan dahulu. Ya. Bait Salomo ini disebut dalam bahasa Ibrani bait Hamikdas, juga disebut bait yang pertama, atau bait suci pertama, atau bait Allah pertama, atau Haikal Sulaiman dalam bahasa Arab. Bait suci ini kelak dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sempat berdiri berapa lama, Saudara? 966 sampai 586. Dihitung saja. 966 itu 666, hampir 700 tahun kemudian dihancurkan bait suci yang pertama ini. Tetapi kemudian rekonstruksi yang kedua terjadi tahun 516 sampai 70 Masehi. Itulah periode bait suci kedua. Di tahun 70 Masehi ini terjadi Yerusalem dihancurkan, termasuk bait sucinya, dan sampai hari ini belum pernah dibangun lagi. Yang tersisa hari ini adalah tembok barat, yang sebagian orang menyebutnya tembok ratapan, tembok barat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Kalau saudara ingin mendapat gambaran dari bait suci yang pertama ini, panjangnya sekitar 27 meter. 27 meter. Tidak terlalu panjang. Lebarnya sekitar 9 meter. Tingginya sekitar 13,5 meter. Jadi seperti rumah besar aja, tidak terlalu besar sekali. Tapi ini bait suci yang pertama. Ya. Ini panjangnya sekitar 27 meter, tingginya sekitar sebenarnya 13,5 meter, lebarnya sekitar 9 meter. Ya, ini adalah ruang Maha Kudus, ini adalah ruang kudus, ini di luar. Oke, nah, ini gambarannya ya. Nah, bait suci yang pertama ini kita baca 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 7 ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Tadi sudah kita baca ya. Jadi pada waktu menggali, batunya langsung dipahat, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Nggak ada. Pukul-pukul pakai alat tuh nggak ada. Jadi tinggal taruh-taruh terus, kayak menumpuk bangunan gitu ya, seperti Lego ya. Luar biasa ini. Tahun itu saja sudah teknologinya sudah maju, bisa membangun gedung tanpa pakai palu dan sebagainya. Dipersiapkan semua. Oke, kita lanjutkan. Respon Tuhan apa ketika Salomo membuat ini? Inilah yang paling penting sebenarnya. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai 13.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, ya, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Apa itu? Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Asal kau taat, gitu. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan melihat Salomo rupanya tidak taat juga, saudara. Akibatnya janji Tuhan tidak dilakukan ini. Akibatnya semua diusir dari tanah itu. Ya. Semua mengalami pengasingan nanti. Iya. Nah, ruang Maha Kudus ini, saudara. Ayat 19, demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu. Ruang belakang itu ruang Maha Kudus itu. Di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Bapak Ibu kalau masih ingat ya, tabut perjanjian selalu diletakkan di ruang Maha Kudus. Sejak di Sinai, ketika Musa diperintahkan untuk membuat tabernakel. Nah, tabernakel adalah miniatur dari bait Allah. Sama, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus. Ruang belakang itu, ruang Maha Kudus maksudnya, 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Jadi ruang Maha Kudus itu bentuknya kubus yang sisi-sisinya sama, panjang lebar tingginya sama, ruang Maha Kudus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, akhirnya pasal 6 ditutup dengan ayat yang berbunyi demikian. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziv, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Salomo ini. Kapan itu? Tahun 966 sebelum Masehi. Ayat 38. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Tahun berapa itu selesainya? 959 sebelum Masehi. Jadi waktu membangun Bait Allah itu waktunya 7 tahun, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lalu Salomo membangun istananya sendiri. Salomo pasal 7 ya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Saudara, Salomo membangun istananya 13 tahun. Tapi membangun bait suci 7 tahun. Ya. 13 sama 7. Di sini terlihat Salomo lebih mengutamakan istananya. Ayat 2. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Perhatikan nih, saudara. Ukuran istana Salomo panjangnya 100 hasta. Sementara bait suci panjangnya 60 hasta. Jadi istana Salomo hampir 2 kali lipat. Lebarnya 50 hasta, sedangkan bait suci 20 hasta. Lebarnya 2,5 kali lipat bait suci. Sedangkan tingginya sama. Jadi kalau kita membaca kitab Salomo ini, satu raja-raja ini, jangan berpikir Salomo itu dengan hikmatnya yang luar biasa itu lalu tidak pernah buat salah. Dalam hal ini Salomo menurut saya kurang hormat sama Tuhan. Ia mengutamakan istananya. Nanti kita lihat lagi. Ayat 6-nya, ia membuat juga balai saka. 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Coba bayangkan.
dia bikin balai untuk mengadili banyak orang. Itu aja lebih besar dari bait Allah atau bait suci. Dan lagi, istrinya yang anak Fir'aun itu diberikan gedung sebesar balai Saka ini juga. Waduh, besarnya hampir sama loh dengan bait suci. Ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Salomo ini hormat gak sih sama Tuhan? Kok bisa begini? Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian, bait suci diisi dengan benda-benda logam. Seperti biasa, Salomo dibantu oleh Hiram, Raja Tirus, menyelesaikan seluruh benda-benda logam yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13 sampai 51 untuk lebih tahu detailnya. Ya. Nah, ayat 51-nya demikian. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kemudian tabut perjanjian dibawa masuk diletakkan di dalam bait Allah, tepatnya di ruang Maha Kudus. Ayat 1-nya, pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Kemana? Masuk ke bait Allah, ya, bait suci. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di ruang belakang, di ruang Maha Kudus, ya, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Nah, akhirnya di ayat 13, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara, kalau kita katakan Allah atau Tuhan Maha Besar, kenapa ia mau bersemayam di rumah yang kecil? Nah, ini yang mesti kita mengerti dengan baik. Jangan semuanya dibaca letterlux, harafiah. Sebab kalau Tuhan hanya menempati tempat kecil kubus di bumi, kecil sekali Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas hal itu. Kita teruskan dulu. Ya. Di pasal 8, sebentar. Oke, di pasal 8 ditulis dalam 1 Raja-Raja, Salomo mendedikasikan bait suci ini bagi Tuhan. Lalu ia memanjatkan doa yang panjang. Silakan dibaca sendiri. Dan juga dua doa berkat bagi Israel, yaitu di pasal 8 ayat 14 sampai 21 dan ayat 54 sampai 61. Nanti dibaca saja, ya. Kok tidak bisa? Enggak. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo yang kedua kalinya. Itu 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan, ya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo yang pertama di Gibeon. Nah, yang kedua ini di Yerusalem, ya. Kemudian firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ingat, ya Bapak Ibu. Sebentar, kita membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mendengar
kata nama, jangan selalu mengartikan nama itu dengan hurufnya. Sebab kalau Tuhan berkata, namaku tinggal di situ selama-lamanya, itu bukan hurufnya, tapi pribadinya Tuhan. Perkenanan Tuhan maksudnya. Ya, ingat ya, nama di Alkitab itu bukan sekedar huruf. Nama itu mewakili pribadi yang menyandang nama itu. Ya, namaku hadir di bait Allah. Artinya bukan bikin spanduk pakai nama Tuhan gitu, bukan. Artinya Tuhan sendiri yang hadir di sana. Nah, ini yang harus dimengerti kalau baca Alkitab. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maksudnya, aku akan tinggal bersama Israel selama-lamanya gitu. Tapi ingat, ada kondisinya, ada syaratnya. Ini dia. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dahulu sebelum Daud, Raja Saul juga begitu. Tuhan bicara dengan Raja Saul. Tahta kerajaan tidak akan putus dari keturunan. Tapi rupanya Raja Saul tidak taat, malah memberontak, dicabut. Demikian juga Daud. Kalau Daud memberontak, Salomo memberontak, perkataan itu batal. Ya. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang itu akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, ini adalah lokasi bait suci hari ini di Yerusalem. Ya, sebentar. Ini yang dinamakan tembok baratnya dari bait suci atau tembok ratapan, ya, tembok barat. Di sini orang-orang Yahudi pada berdoa, membaca kitab Mazmur dan sebagainya, mengadakan sembahyang di sini. Ya, saya mau tunjukkan simulasinya ya. Simulasi daripada mana tadi? Oh, kok sudah tidak ada. Sebentar saya jalankan ya. Simulasi daripada bait Allah. Tapi ini adalah bait Allah yang kedua. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bentuknya ketika di zamannya Tuhan Yesus. Ya, ketika zamannya Tuhan Yesus. Sebentar saya carikan ya. Ya. Oke. Ya, saya share dulu ya screen-nya ya. Saya share dulu. Ya, ini saudara. Jadi ini adalah bait Allah yang kedua.
di zamannya Tuhan Yesus. Ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi di tahun 20 Masehi, 20 sebelum Masehi, Raja Herodes kan yang pertama hancur tuh, kemudian dibangun lagi. Nah, di tahun 20 sebelum Masehi, Raja Herodes membangun kembali. Ya. Dan itu memerlukan waktu 80 tahun untuk menyelesaikan Bait Allah yang kedua ini. Lama sekali, Saudara. Baru selesai. Enggak selesai-selesai. Tapi yang bait kedua ini sangat megah dan sangat besar. Ya. Jadi panjangnya 446 meter. Bayangkan, 446 meter. Lebarnya 296 meter. Tingginya tidak disebut. Nah, inilah yang dihancurkan oleh seorang jenderal Roma yang kemudian menjadi kaisar, yaitu Titus. Selama pemberontakan di Yerusalem tahun 66 sampai 70 Masehi. Tahun 70 Masehi hancur semuanya. Tinggal tembok barat sampai hari ini. Dan orang Israel terpecah belah, lari. Diaspora namanya. Ya. Ini adalah ilustrasi model Bait Allah yang kedua dulu, sudah besar dibanding yang pertama. Dan ini adalah kondisi hari ini. Perhatikan. Kalau kita ke Israel sekarang, ini bentuknya. Jadi di lokasi yang sama, disitulah berdiri Bait Allah yang kedua. Hari ini kita lihat sudah tidak ada Bait Allahnya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, rajanya tidak taat, menyembah Allah lain, dihancurkan tempat itu menjadi puing-puing reruntuhan. Nah, ini adalah gambar hari ini. Sebelumnya begini, sekarang begini. Ya. Begitu, Saudara. Oke, sebentar. Kita bisa. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya ya. Ya. Ya, ini dia lokasi Yerusalem hari ini. Rabu depan kita akan masuk ke sesi keempat kitab 1 Raja-Raja, yaitu Salomo dan Ratu Sheba. Salomo ini sangat terkenal, Saudara. Kekuasaannya luas. Ya. Salomo itu kekuasaannya sangat luas. Damai, jarang perang, tidak ada perang. Ganteng. Tapi istrinya banyak, 700. Gundiknya 300. Sampai-sampai ratu dari selatan, Ratu Sheba, ingin melihat sendiri Salomo. Nah, di balik itu ada cerita yang menarik, tapi itu sesi berikutnya ya, Rabu depan ya. Untuk malam ini kita ambil hikmatnya saja. Jadi apapun yang kita perbuat, kelihatannya membela Tuhan, menyediakan rumah bagi Tuhan. Apakah itu otomatis lalu Tuhan berkenan? Tidak ternyata. Perhatikan responnya Tuhan. Ketika Salomo membangun itu, apakah Tuhan langsung inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan? Enggak begitu. Tuhan biasa-biasa saja. Tuhan hanya berkata begini, jika kamu taat kepada perintahku, melakukan segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan menyertai selamanya. Tetap kondisinya itu. Jadi jangan sampai salah mengerti, Bait Allah, lalu Allah tinggal di sana, tapi tidak tinggal di tempat lain. Nggak bisa, Allah itu omnipresent, maha hadir. Itu adalah simbol atau lambang bahwa Allah menyertai Israel. Simbol. Tetapi di zamannya Tuhan Yesus, ya, malah diizinkan hancur. Kenapa? Sebab kalau itu tidak diizinkan hancur, maka kita tidak kebagian. Yang ketemu ruang Maha Kudus kan cuma imam besar. Dan semua itu kan hanya untuk Israel.
Orang di luar Israel mana boleh masuk ke bait Allah. Makanya dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, ruang Maha Kudus terbelah, lalu kemudian hari bait Allah hancur, maka sekarang tidak ada halangan bagi semua orang untuk datang kepada Tuhan langsung, baik Israel maupun non-Israel, seluruh umat. Nah, itu justru yang benar. Jadi kalau hari ini orang ribut, nanti akan dibangun bait Allah ketiga, itu pasti tidak benar. Seandainya benar dibangun, bukan dalam rangka kekristenan, dalam rangka kepentingan mereka. Sebab kita tidak akan kembali lagi mempersembahkan korban bakaran, melakukan Taurat lagi. Tidak. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru dikatakan tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Jadi kita tidak usah ke Yerusalem. Kita ada dimanapun, tubuh kita bait Allah. Artinya kalau kita ibadah, pusatnya bukan Yerusalem lagi. Kalau dahulu pusat ibadah adalah Yerusalem, bagi orang Samaria adalah Gunung Gerizim. Tuhan berdialog dengan perempuan Samaria. Tuhan berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang tidak menyembah di Yerusalem atau di gunung ini, Gunung Gerizim, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, yang menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yaitu bait Allahnya tubuh kita. Maka dari itu persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang kudus, tak bercacat, tak bercela, yang berkenan bagi Tuhan. Itu. Jadi penyembahan yang sebenarnya, penyembah-penyembah benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan mempersembahkan seluruh hidup kita yang hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercela, yang menyenangkan Tuhan. Jadi jangan terpaku pada bait Allah yang secara fisik, karena nanti kalau di sesi-sesi mendatang kita telusuri, akhirnya hancur malah. Dan bangsa Israel dibuang, saudara, ke pembuangan. Itu sesi yang ke depan. Jadi kita perlahan-lahan tapi menguasai secara detail ya. Pastikan saudara membuat ringkasan sedikit. Kalau lupa ya diulang lagi aja, karena ada di YouTube ini. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kohus silakan. Ya, terima kasih Pak Winyo atas kebenarannya pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan jika memungkinkan silakan nyalakan videonya. Penanya pertama Bapak Asael Santoso, silakan Pak. Silakan Pak Asael. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Izin bertanya Pak. Ya. Yang pertama saya hendak memastikan dulu, itu Salomo membuat bait Allah itu atas keinginannya atau ambisinya dia sendiri atau perintah Allah? Oke, itu langsung dijawab dulu ya. Itu adalah perintah Allah. Jadi ketika Daud mengajukan diri ingin membangun bait Allah, Nabi Nathan mulanya setuju, tapi ketika Nabi Nathan tanya Tuhan, tidak, yang membangun adalah anaknya, Salomo. Gitu. Jadi jelas itu perintah Tuhan akhirnya. Maksud Tuhan memerintahkan Salomo membuat bait Allah itu kira-kira apa ya Pak? Kan hukum Taurat diturunkan di Sinai itu. Ya. Nah, disuruh membuat tabernakel kan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Nah, tabernakel kan pindah-pindah, portable. Nah, setelah sampai di Yerusalem jadi permanen. Bukan portable lagi, jadi bukan tabernakel, bangun yang benar sekarang. Bangunannya permanen untuk menggantikan tabernakel. Jadi masih bagian dari Taurat, Pak. Oke. Supaya korban bakaran bisa diadakan di sana, percikan darah di ruang Maha Kudus oleh imam besar, itu masih bagian dari Taurat. Oke Pak, berarti saya masuk ke pertanyaan kedua Pak. Ya. Tadi Pak Wikyo menjelaskan bahwa Elohim Yahweh menemui Salomo 2 kali kan? Ya. Nah, itu menemuinya berarti tidak di dalam ruang Maha Kudus ya Pak? Tidak. Nah, padahal kan di bait suci itu sudah direncanakan bahwa pertemuan imam besar atau siapapun yang mau menemui Elohim Yahweh harus masuk ke ruang Maha Kudus, Pak. Oke, begini. Yang pertama, waktu Tuhan menemui Salomo di Gibeon tuh, Pak.
Pada waktu apa? Pada waktu Salomo mempersembahkan korban. Jadi selalu pada waktu mempersembahkan korban. Jadi kemungkinan yang kedua ini bisa saja di ruang Maha Kudus, bisa saja di dekat situ. Mungkin saja, kita tidak ditulis di Alkitab tapi gitu. Oh, oke Pak. Ya. Makasih Pak Lukman. Oke, memberkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Pak Danu, silakan Pak Danu di-unmute. Ya, shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Lagi mengikuti OBS juga Pak, lagi mengejar Oh, Pak Danu di kota mana? di Jakarta Pusat Pak. Oh, Jakarta Pusat. Oke, silakan. Sudah mulai dari kejadian? Ya, sekarang udah mulai keluaran Pak. Oh, mantap, mantap. Kayak Ya, sekolah, Pak. Itu Pak mau ada sesuatu yang saya dipikirin tuh Pak, mau nanya gitu Pak. Ya, silakan. Saya ini terberkati sekali Pak hari ini, apa ya, ternyata apa ya, kehadiran Yesus tuh membuat luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau Betul. udah mengerti ya. Saya cuma kepikiran aja Pak, sebenarnya kemarin saya pernah belajar juga sama salah satu pendeta, katanya sebenarnya itu apa sih Pak, 1000 tahun kerajaan 1000 tahun itu apa sih Pak ya? Katanya nanti Daud oke. gitu. Ya, baik. Itu sebenarnya di luar konteks hari ini ya, tapi nggak apa-apa, saya jawab. Jadi begini loh, Tuhan waktu ditanya oleh Gubernur Pontius Pilatus, dan dari banyak kesempatan Tuhan selalu bicara begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, kamu nggak bisa nangkap aku. Tentu malaikat-malaikatku akan membela aku. Kira-kira gitu dalam kalimat sederhananya. Jadi kerajaan Tuhan itu bukan di bumi ini. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun itu tidak akan ada di bumi ini. Lalu apa yang dimaksud oleh Alkitab kerajaan 1000 tahun? Itu adalah figuratif, bukan harafiah. Bayangkan kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, lalu di Yerusalem duduk pakai crown, mahkota, terus memerintah. Nah, terus kita kebagian apa kita? Kita nggak kebagian dong, nggak bisa ketemu. Nggak mungkin. Tuhan Yesus tidak akan membuat kerajaan di bumi. Kerajaannya di langit baru, bumi baru. Lalu apa artinya itu? Itu adalah figuratif. Maksudnya, kerajaan 1000 tahun di bumi itu adalah hari ini. Kerajaan Allah sudah hadir di bumi. Siapa anggotanya? Kita semua. Bagaimana cara Tuhan memimpin? Melalui roh Allah, roh kudus yang ditempatkan dalam diri kita. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan yang tidak kelihatan sekarang ini ya, kita semua warganya di bumi. Jadi bukan dalam arti di Yerusalem nanti Tuhan pakai kerajaan, bukan itu. Kalau kerajaan Tuhan di surga nanti. Gitu ya. Jadi ini implikasinya juga besar nih. Karena kita warga kerajaan, ya berlakulah sebagai warga kerajaan surga. Banyak orang percaya Tuhan Yesus tapi kelakuannya penjahat. Dia nggak merasa jadi warga kerajaan surga. Dia pikir kerajaan Allah belum datang. Padahal sudah datang. Gitu. Ya. Begitu Pak Danu. Oke, Tuhan berkati. Ya, Terima kasih, Pak. selanjutnya Pak Herman Jaden, silakan Pak. Pak Herman. Malam Pak. Ya, selamat malam. Pak, ini saya Herman yang kemarin telepon siang Pak, yang Bapak telepon yang anak saya baru meninggal. Oh iya Pak Herman. Tadi kan saya habis dari kuburan ya Pak, 100 hari kan sama papa saya sama keluarga. Ya. Papa saya pas di mobil pas pulang dia ngomong, aku kasihan sama ke papa saya kan baru mau kenal Tuhan ya. Ya. Dia cuma bilang, maaf Pak, beda dari kontes ini ya yang hari ini. Dia cuma tanya saya, dia bilang kasihan anak kamu ya. Papa perhatiin. Saya juga perhatiin, cuma tadi saya nggak ngomong. Pas di mobil, papa saya ngomong, baru saya ngomong. Katanya sekelilingnya itu kan yang meninggal semua yang orang-orang tua Pak, dan 60, 70 gitu kan. Ya. Sedangkan anak saya kan baru 7 tahun. Nah, saya pernah dengar Bapak Khotbah katanya setiap manusia itu kan ada rencana Tuhan masing-masing. Ya. Sedangkan anak saya kok baru 7 tahun udah dipanggil. Sedangkan yang orang-orang maaf ya, yang bukan anak Tuhan, yang hidupnya nggak karu-karuan, kenapa kok bisa sampai lama gitu Pak? Ya. Itu doang Pak, makasih. Oke, baik. Jadi kualitas hidup seseorang di mata Tuhan tidak tergantung dari umurnya panjang atau pendek, Pak. Tidak tergantung dari itu.
ya. Jadi ada yang diizinkan lebih pendek dari yang lain. Bukan berarti kalau orang fasik yang tidak percaya tapi umurnya panjang itu diberkati, justru salah. Yang kita akan melihat nanti kesudahannya. Setelah mati ya ditolak Tuhan, mau kemana dia? Kan saya sudah cerita kalau roh orang fasik tidak ke Firdaus bersama Tuhan, tapi ke dunia orang mati, sengsara di sana, Pak. Percuma umur panjang 70, 80 tahun, 100 tahun, percuma akhirnya masuk ke alam maut. Percuma itu. Mendingan mati muda tapi bersama Tuhan. Enak. Jadi papanya Pak Herman ini kan belum mengerti ya. Bisa dikasih pengertian gini, Pak. Tubuh kita kalau mati tidak kepake lagi, Pak. Kan jadi debu lagi. Kembali ke tanah kan. Nah itu gak penting. Mau di sekelilingnya orang tua atau bayi semua atau apa, nggak penting sama sekali. Sudah tidak ada di situ semuanya. Rohnya sudah bersama Tuhan, sudah enak. Nah kita tidak boleh khawatir lagi, udah enak. Ibarat anak kita titipkan di penitipan yang luar biasa, ya udah tenang, kita kerja aja. Seperti itu gambarannya. Jadi harus belajar terus supaya makin mantap. Nanti suatu hari kita ketemu lagi. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Oke, Tuhan berkati. amin. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya Pak Payaman Sinambela, silakan Pak. Pak Payaman, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Pak. Maaf, minggu lalu nggak bisa, kebetulan ada keluarga tamu. Oh iya, ya Pak. Ini Pak, kalau kita lihat sekarang ini, kalau masjid dibangun ada simbol bulan bintang. Ya. Gereja dibangun ada simbol salib. Saya membayangkan bagaimana megahnya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kalau kita lihat secara visual dari luar, apakah ada suatu tanda yang spesifik sehingga ini dikatakan bait Allah agama Yahudi? Makasih Pak. Oke, baik. Jadi bait Allah tidak ada tanda spesifiknya Pak. Kalau bait Allah itu spesifiknya jelas, nggak pakai apa, nggak pakai lambang matahari, bulan atau apapun nggak ada. Tapi jelas strukturnya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan adanya di Yerusalem, di lokasi yang saya tunjukkan itu bait Allah. Nggak ada bait Allah lain Pak. Yang tempat lain itu sinagoga namanya, atau kalau yang pindah-pindah itu tabernakel. Tapi kalau yang bait sucinya Salomo cuma satu, lokasinya yaitu yang saya tunjukkan itu. Nah, jadi apa cirinya? Cirinya lokasinya di situ, di Bukit Moria itu. Jadi ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan disitulah korban-korban bakaran dan seluruh peraturan Taurat itu dilakukan. Itu khasnya di situ. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Sekarang kalau agama Yahudi itu misalnya untuk mengadakan suatu ritual agama Yahudi, ini kan kita lihat kalau kita ke Israel kan semua di tembok ratapan semua, baik pun wisatawan maupun mereka. Nah, apakah mereka tidak ada suatu ibadah bersama ataupun ritual bersama begitu, atau memang masing-masing sesuka hati, sesuka waktu begitu? Mereka punya sinagoga Pak. Oh. Sinagoga itu kalau kita ya gedung gereja lah gitu. Mereka punya. Jadi mereka melakukan ritual juga di sinagoga, semacam kebaktian gitu. Tapi di hari-hari tertentu mereka lakukan di tembok barat itu. Sudah menjadi tradisi. Gitu Pak. Tapi di tembok barat tidak masal kelihatan Pak ya? Nggak masalah, justru sengaja rame-rame kelihatan. Mereka Oh. bermazmur di sana dan sebagainya. Gitu. Tetapi tidak bisa mempersembahkan korban bakaran seperti dulu. Dan tidak bisa memberikan persepuluhan dalam bentuk ternak dan sebagainya seperti dulu. Bait Allahnya sudah tidak ada soalnya. Gitu. Makasih Pak, selamat malam. Oke, selamat malam, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Maria Krisantiana, silakan Bu. Bu Maria, silakan. Selamat malam Pak Widnyo dan Selamat malam. semuanya. Pak, saya mau nanya, kalau dalam sejarah raja-raja itu kan Tuhan berubah, maksudnya tidak istilahnya berubah tidak sesuai dengan janjinya kan, karena umatnya tidak setia. Jadi bukan Tuhan berubah Bu,
Karena umatnya tidak setia, dihukum. Bukan Tuhan berubah. Istilahnya bukan Tuhan berubah. Iya, iya, Tuhan selalu menepati janjinya, manusia yang nggak menepati, ya sudah dihukum. Gitu. iya. Oh, itu dihukum ya jadi. Iya, Oh, jadi kalau umpamanya kalau kita itu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, menyukakan Tuhan, apa yang maksudnya apa yang jadi janji Tuhan itu pasti digenapi ya Pak ya? pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau di konteks kita hari ini, Bu, jika kita hidup menyenangkan Tuhan, maka kita akan bersama Dia selamanya. Sederhana aja. Maka Tuhan akan berkenan dalam seluruh hidup kita, dalam segala keadaan kita. Apakah kita sedang sehat, sakit, kaya, atau biasa-biasa saja, tapi Tuhan berkenan. Perkenanan Tuhan itu tak ternilai harganya. Nggak bisa dinilai dengan uang dan dengan apapun. Gitu, Bu. Ya, makasih itu aja. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Kris Biantoro, silakan Pak, di unmute. Maaf, saya sampai lupa ngaktifkan video. Ini Pak Wiknya itu, Ya, silakan. selamat malam, Shalom Pak Wiknya. Selamat malam, Shalom. Nah, saya kalau baca di ini, Bait Allah yang dibangun Salomo ini, patokan ukurannya untuk ruang kudus, Maha Kudus itu lebar 20 hasta. Maksud saya gini, ada beberapa kemiripan dengan Bait Allah yang digambarkan di Yeskiel di zaman baru, Pak. Yang lebar 20 hastanya itu. Nah, kalau lihat yang di zaman Herodes itu kan besar sekali. Semaunya sendiri, desainnya sendiri, Pak. Ya memang puluhan tahun bangunnya, tapi itu kan dari konsep pemikiran manusia. Nah, ini sebetulnya kan cerminan sekarang banyak gereja yang pakai doktrinnya sendiri, mengembangkan pemahaman sendiri. Nah, salah satu yang saya mau tanya itu, Pak Wiknya pernah nelaah soal bintang Daud enggak, Pak? Karena di Alkitab itu kan sebetulnya kan enggak ada itu. Ya. Terus adanya itu sebetulnya kan lambang bintang itu kan dewa Kamos dan Rifan kalau enggak salah. Itu yang orang-orang Filistin, sembahannya orang Filistin. Padahal kalau kita baca di kitab Samuel dan Raja-Raja itu kan sama sekali tidak dibahas mengenai bintang Daud, Pak. Ya. Tapi tahu-tahu maksudnya di zaman sekarang kan di bendera Israel dipakai, terus ya. Itu juga doktrin mengenai Zionis segala macam kan memang pakai lambang itu. Ya. Pernah ada penelaahan urutan historisnya enggak, Pak, mengenai ini pertanyaan pertama itu. Karena itu tadi ya lambang ada meleset-melesetnya dari contoh yang Bait Allah itu kan dikembangkan sendiri sama manusia lah. Ini bintang Daud yang kadang-kadang dipakai di gereja-gereja itu, Pak. Ya, jadi semua itu ada penjelasannya sebenarnya, Pak. Mungkin suatu hari bisa kita bahas ya. Jadi bukannya mengambil letterlocks dari dewa-dewa itu enggak juga, pasti bukan. Sama seperti kalau kita memanggil Elohim, Pak. Kalau ada orang yang tidak mengerti, oh Elohim itu kan dewa. Ya memang, tapi Elohimnya yang mana dulu? Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub, nah itulah yang benar. Kalau Elohimnya Dagon, Baal itu ya itu salah. Sama, bintang Daud mungkin ambil adopsi dari mana atau memang original, tapi artinya pasti nggak ada soal dewa, Pak. Ya, cuma untuk saya sendiri kan makin lama makin baca Alkitab itu kalau nggak ada di Alkitab, kalau orang Surabaya ngomong nggak saya reken gitu loh, Pak. Maksudnya kayak gitu. Ya, karena itu lebih aman, Pak. Itu lebih aman daripada ya, kan mana-mana. Nggak ada dasarnya, Pak. Ya, itu kan nggak ada dasarnya. Katanya bintang Daud, tapi di riwayatnya Daud aja nggak pernah kalau disebut-sebut soal bintang yang dibuat itu, Pak. Ya. Nanti suatu hari kita bisa bahas. Ya, satu itu, Pak, yang saya sebetulnya nunggu dari dulu itu Pak Wiknya kapan bahas soal bintang Daud. Terus yang kedua, di Perjanjian Baru ini kan bait Allahnya kan tubuh kita, Pak. Ya.
sebetulnya kan akhirnya secara entah itu apa ya, perlambang itu figuratif atau apa, tapi cara kita dalam saat teduh, mencari Tuhan, merenungkan firman apa itu kan, kalau saya lihat sebetulnya step-stepnya, figuratifnya ada di strukturnya bait Allah atau tabernakel itu Pak, ada pelataran luar, ada bejana pembasuhan, ada apa korban bakaran, ada ruang kudus, maha kudus, sampai ke apa yang kotak, ada tutup pendamaian segala macam kan bahas juga itu. Pak, ya maksudnya bait Allahnya sekarang kan tuh kita, tapi dalam kita mencari Tuhan itu ternyata saya juga merasakan ada beberapa kemiripan strukturnya waktu kita mencari Tuhan, menemukan tuntunan Tuhan itu figuratifnya seperti konstruksi tabernakel atau bait kudus ini juga. Jadi ada perlambang yang Tuhan mau sampaikan ke kita, semacam apa ya, kalau dibilang SOP ya, Tuhan itu bukan SOP, tapi Tuhan tunjukkan ke kita, ini loh kamu mesti koreksi dulu, mesti introspeksi, mesti ada itu syedek itu kemurahan dan lain sebagainya itu bahkan di korban bakaran. Kalau menurut Pak Wiknyo betul enggak ada figuratifnya itu Pak? Kalau kita perhatikan dalam ibadah pribadi kita maksudnya. Ya. Kalau kita perhatikan itu ada paralelnya juga Pak memang. Iya Pak. Tubuh kita adalah bait Allah, artinya kita imam. Kalau mau kita katakan kita imam tuh, imamat yang rajani. Artinya apa? Kita harus hidup kudus. Cuma hidup kudusnya beda. Kalau dulu mempersembahkan korban bakaran ini itu mengikuti perintah Taurat, sekarang hidup kudus versinya Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan Dia. Soalnya waktu misalnya saat teduh terus kita sampai terima rema pencerahan dari Tuhan itu lama-lama itu kayak ternyata kayak menapaki dari pelataran luar sampai ke ruang maha kudus, rasanya ada kayak layer-layernya itu Pak. Pak Wiknyo pernah merasakan yang sama juga enggak? Bisa, memang begitu Pak. Kalau kita baca Alkitab ya, kebenaran yang di Perjanjian Lama itu memang bayangan dari yang akan terjadi. Memang bayangan. Jadi rupanya figuratifnya itu banyak yang paralel. Cuman bedanya kalau di Perjanjian Lama itu fisik, ritual fisik, di Perjanjian Baru mulai batiniah. Itu bedanya Pak. Betul. Sampai ke dua kerub yang ditutup pendamaian itu, waktu dia memandang ke bawah itu yang dipandang kan percikan darah anak domba itu Pak sebenarnya. Itu kan ada, ya maksudnya ini barangkali cuma perasaan saya aja yang terlalu tapi barangkali itu Pak ada figuratifnya. Menurut Pak Wiknyo ada ya? Bisa Pak. Semua itu kalau kita cocokkan, cocok juga Pak. Betul juga, nggak masalah. Selama itu sesuai dengan kebenaran, itu benar aja, paralel itu, nggak masalah. Tapi jangan terlalu jauh diparalelkan. Kan ada orang kalau menafsir Alkitab itu alegori Pak. Alegori itu, nggak karuan Pak. Misalnya, Yerusalem itu memiliki 7 gerbang. Berarti di Asia ini ada 7 gerbang, salah satu gerbangnya Indonesia ini. Wah ngawur, nggak karuan itu. Oh iya. Itu alegori namanya. Nah, kalau itu enggak. Pasti tidak. Nanti korbannya yang burung tekukur diartikan sendiri. Nanti tebar-tebar garam, setan yang ada gitu. Nah, yang gitu enggak. Itu salah itu. Iya Pak, itu saja Pak. Yang saya masih penasaran yang bintang Daud itu Pak. Ya, saya catat Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Konstanara, silakan Pak, di-unmute. Silakan Pak Konstanara. Ya, shalom Pak Wiknyo. Halo. Saya mau bertanya satu hal Pak. Mengenai bait sucinya. Kenapa sampai sekarang tidak bisa dibangun begitu? Apakah ada hubungan pertama memang dengan
dikatakan Tuhan bahwa hidup kita adalah bait Allah, dan yang kedua bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa pusatnya adalah kepada Dia untuk menyembah, Pak. Bukan lagi ke Yerusalem atau ke Gunung Gerizim. Ya. Ketika itu waktu diusir orang-orang dari bait Allah kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa rubuhkan ini nanti saya akan bangun 3 hari. Yang dimaksudnya adalah tubuhnya. Oh. Ya, Apakah ya Pak? Ya, jadi kenapa Bait Allah tidak bisa dibangun juga? Ada banyak alasan, Pak. Secara teologis, secara kebenaran, itu tidak diperlukan. Untuk apa bangun? Nanti malah jadi sandungan lagi. Orang membuat korban bakaran lagi dan seterusnya. Padahal sudah berhenti kan korban bakaran. Ya. Tapi secara real, secara politis, tidak memungkinkan juga. Karena di situ ada berdiri 2 masjid kan. Iya. Nanti bisa perang dunia, Pak, kalau itu. Nah, itu tidak memungkinkan. Jadi ada istilah alasan teologis, ada alasan politis juga. Gitu. Dan mungkin ini memang diizinkan Tuhan seperti itu, jangan sampai dibangun. Nanti kalau dibangun terus bagaimana? Balik lagi korban bakaran. Balik lagi hukum Taurat gitu. Iya, betul, Pak. Ya. Dan kalau dibangun seperti yang Pak Bijo jadi, bahwa kita yang dari sini tidak kebagian kayak gitu. Enggak kebagian, Pak. Nggak bisa ketemu, antrinya kepanjangan waiting list-nya. Iya, itu pun paling yang beruang kalau bisa. Ya, yang punya uang, yang nggak punya gimana? Kan mahal ke sana. Ya, Pak. Tapi makna rohaninya bagi kita memang istilahnya salah satunya bahwa kita adalah bait Allah, dan kedua bahwa pusat penyembahan kita adalah Tuhan Yesus, ya. Betul. Jadi kita dipisahkan dari secara harafiahnya, Pak. Tubuhmu bait Allah, engkau anak Abraham. Oh. Engkau adalah Yahudi yang asli, yang bukan berdasarkan keturunan, tapi yang berdasarkan iman. Oh gitu. Jadi mantap. Siapapun berani maju kepada Tuhan, menghadap. Kalau dulu ditolak, non-Israel nggak boleh masuk. Kalau sekarang Iya, siapa? betul, Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Wigno, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya Bapak Eko Suyono, silakan Pak Eko. Pak Eko, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Eko di mana ya? Saya lupa ya. Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Ya. Ya, Pak, silakan. Iya. Pak Wigno, apa? Kalau kita sebagai orang percaya bahwa tubuh kita bait suci, itu lebih mudah ya Pak memahaminya. Ya. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi yang tidak percaya untuk memahami Tuhan itu harus bertahta di mana itu, sehingga setelah bait suci dihancurkan tuh bagaimana umat Yahudi yang belum percaya memahaminya tentang itu Pak. Ngerti. Jadi orang Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka masih mengharapkan Sang Mesias datang, Pak. Mesias yang sesungguhnya itu adalah yang seperti Daud. Kerajaan Daud akan dipulihkan. Gitu. Jadi mereka sedang menantikan Mesias. Itu untuk yang belum mengerti. Jadi mereka kalau berdoa di tembok barat, itu salah satunya menantikan Mesias. Supaya kerajaan Israel pulih lagi seperti zamannya Daud. Kan daerah kekuasaannya lebar banget tuh di waktu Salomo kan. Nah gitu. Itu harapan orang-orang Yahudi yang belum percaya Mesias datang. Masih ingat nggak Pak, dulu waktu Tuhan Yesus ditanya para murid sebelum naik ke surga, Guru, kapan engkau pulihkan kerajaan Israel? Nah, jadi mereka semua lagi punya pengertian Mesias itu memulihkan kerajaan Israel di bumi. Gitu Pak. Ya. Sementara bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya. Oh ya. Jadi masih ini ya Pak ya, masih menunggu-nunggu juga ya sebenarnya. Ya, mereka menunggu terus. Ya. Terus lagi ini agak di luar konteks ya Pak ya. Ya. Dalam beberapa kali, dalam beberapa hal Tuhan Yesus berkata menyebut dirinya sebagai anak manusia ya Pak. Ya. Itu
kenapa Tuhan menyebut dirinya sebagai anak manusia, toh bukankah muridnya juga anak manusia juga? Itu pengertiannya gimana, Pak? Baik. Iya. Jadi istilah anak manusia itu bukan istilah umum, Pak. Ketika Tuhan Yesus bicara aku anak manusia itu, bukan aku anaknya manusia loh. Kalau itu semua orang juga anak manusia. Ini anak manusia ini adalah sebutan yang sejak dari perjanjian lama yang dimaksud adalah Mesias. Kenapa? Karena Mesias itu seorang anak manusia. Oh. Jadi anak manusianya itu tanda kutip gitu loh. Bukan anaknya manusia seperti umum gitu, enggak, bukan. Ini sedang merujuk kepada Mesias. Sedang merujuk kepada suatu pribadi yang di perjanjian lama itu yang agung. Contohnya di kitab Mazmur. Raja Daud menulis firman Tuhan kepada tuanku. Tuanku itu Adonaiku itu sama. Ini siapa ini kok seorang raja memanggil tuan? Nah, inilah seorang anak manusia. Nah, seringkali di kitab Wahyu atau di kitab manapun apokaliptik dipakai kata itu. Ada yang menyerupai anak manusia. Itu Yesus. Gitu. Oh, jadi ini ada rentetannya dengan sebutan pada ya. Jadi bukan menjelaskan aku itu anaknya manusia, bukan. Kalau itu untuk apa, ya kan? Ini sebutan khusus. Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Pak Mulyono Sucitro, silakan Pak, di-unmute. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya. Malam, Pak. Selamat malam. Saya cuma ada satu pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa Bait Allah itu dibangun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan istana. Ya. Ini Bait Allah yang pertama ya, Pak? Ya, yang pertama tadi, yang di zamannya Salomo. Ya. Iya kan? Itu tadi Pak Wiknya ngambil kesimpulan bahwa kalau lebih kecil itu rasanya tanda kutip tidak menghormati Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, apakah dari pandangan Tuhan itu seperti itu, Pak? Karena habis itu kan Tuhan kalau merasa gitu kan berarti ada sanksi dari Tuhan di zaman Salomo. Tapi ternyata nggak ada kan sanksinya. Kalau bangun lebih kecil itu terus nggak menghormati Tuhan, terus Tuhan ngasih sanksi, kan kayak gitu. Ya, mungkin Salomo itu berpikiran bahwa kebutuhan ruangnya itu mungkin banyak di istananya, mungkin waktu pertimbangannya mungkin gitu, Pak. Oke, saya mau tanya. Nah, itu menurut saya mau tanya sebelum saya jawab ya. Saya mau tanya gini. Kalau soal istana, oke deh, masih masuk akal. Kalau soal ini gedung buat istrinya yang anak Fir'aun gimana tuh? Kalau lebih besar? Ayo. Iya, lebih besar. Bukan kebutuhan, Pak. Iya kan? Masa untuk istrinya lebih besar dari Bait Allah? Bukan kebutuhan itu. Kalau istana, oke deh, saya masih bisa masuk akal. Tapi kalau untuk istrinya, rumahnya dibuatin sebesar balai kota yang melebihi Bait Allah lagi. Waduh. Itu bagaimana ya? Ngerti ya maksud saya ya? Jadi bukan dari kebutuhan. Kalau istrinya jelas bukan kebutuhan. Masa seorang istri butuh gede banget? Ya, mungkin untuk melayani istrinya banyak sekali orang-orangnya. Enggak, mungkin, ini untuk anak Fir'aun, Pak. Istrinya yang satu, bukan untuk semua istrinya. Ini hanya untuk anaknya Fir'aun lebih besar daripada gedung yang dibuat lebih besar daripada Bait Allah. Meskipun tidak disebut di Alkitab itu menghina Tuhan, tapi saya bisa merasakan loh, kok istrinya yang dari Mesir malah dikasih lebih besar. Kalau istana masih masuk akal karena banyak orang pemerintahan. Tapi kalau istrinya, waduh, kok dia mengistimewakan gitu. Nanti Pak di sesi mendatang kita akan tahu. Kalau mau begitu. Oke. Kalau itu salah, Pak, terus Tuhan kok nggak ngasih sanksi ya kepada Salomo? Pak, tunggu, ada waktunya kan tidak langsung. Oh gitu ya. Iya. Kasih. Justru itu bibitnya, Pak. Nanti kelihatan bahwa Salomo lebih tunduk kepada istrinya. Salomo menyembah dewa-dewa yang milik istrinya, yang kafir. Itu kelihatan, Pak, nanti. Ya. Jadi Tuhan nggak menghukum pada waktu itu ya, nanti nanti ketika melakukan ya. Gitu. Ya. Oke, itu aja, Pak. Ya, oke. Ya, makasih. Kita semua juga begitu, Pak. Kita nggak langsung dihukum. Tapi kalau kita nggak bertobat, ya lama-lama hukuman datang.
dikasih kesempatan gitu. Oke, Tuhan Oke, berkati. makasih, makasih. Ya, oke. Ya, selanjutnya Bapak Agustin, silakan Pak, Berarti di-unmute terlebih. Agus, silakan. Ya, kalau Pak Witnyo, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Saya Sehat, tunggu Pak. Bapak Khotbah hari Minggu kemarin ternyata enggak. Sebenarnya Oke, sedang Pak. sakit, Pak. Tapi nggak Ini apa-apa. Pak, puji Tuhan Pak, saya lama tidak kasih komen. Begini Pak Witnyo, ini saya minta saran Bapak karena saya dapat berkat dan mujizat Pak. Tanggal 14 November nanti saya pergi ke Yerusalem. Ada orang yang nyoport saya Pak. Oke. Nah, saran untuk saya Pak, karena saya baru pertama kali ke luar negeri, gimana Pak? Oh, nggak perlu apa-apa sih Pak, nggak perlu persiapan apa-apa. Dimanapun kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita. Apa itu? Persiapkan surat-suratnya yang lengkap, bawa tunai secukupnya, kemudian taruh di pinggang Pak. Pakai tas pinggang yang untuk di dalam, jangan yang di luar. Kalau di luar dicolong orang repot nanti. Oh, Tas pinggang kan ada yang kecil yang plastik gitu Pak, untuk di luar. Untuk di dalam. Khusus dokumen yang penting. Paspor sama beberapa uang tunai sedikit taruh di dalam. Udah itu aja. Selain itu enjoy saja mengikuti acara. ya, doakan saya ya Pak ya. Ya. Pak, saya mau, karena sudah lengkap, saya mau memuji Tuhan, boleh ya Pak? Boleh. Iya. Ya, karena Pak Witnyo luar biasa pada malam ini. Mungkin berbeda sedikit ya Pak warna. Saya mengangkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita, Tuhan sudah menyertai kita. Sebenarnya saya sangat berbahagia Pak. Saya ketemu Pak Asahel itu, kalau nggak salah itu teman saya waktu saya vokal grup tuh Pak, Asahel Santoso. Saya bertemu di sini ya, kirim salam aja, mungkin dia mendengar siaran. Tadi dia bertanya sama Bapak yang pertama kali. Ya, Pak Asahel. Ya, saya akan angkat pujian ini ya. Oke, silakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Rupanya Amin. Pak Agus nih suaranya bagus. Puji Tuhan Pak. Terima kasih Saya persembahkan puji-pujiannya. buat Tuhan Yesus Pak. Mantap. Amin. Mantap. Kita malam ini diberkati banyak nih. Lengkap berkatnya. Tidak terasa sudah selesai ya Bapak Ibu Saudara, malam ini. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami masih bisa belajar mendengar kebenaran, mendengar puji-pujian, kesaksian, dan semua hal yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Mohon berkati setiap kami yang mau belajar dan mengerti serta melakukannya. Baik secara online malam ini maupun yang nanti mengikuti lewat YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut segala berkat. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kesehatan, umur panjang untuk memuliakan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.